Saudara, publik menyoroti proses simulasi pencoblosan surat suara yang hanya menampilkan dua pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. KPU Solo berdalih simulasi pencoblosan Pilpres berformat dua pasangan calon didapat dari KPU RI. Ketua KPU Kota Solo, Bambang Kristanto menyebut mereka hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Pusat. KPU Solo mengklaim surat suara itu diunduh dari laman KPU Pusat. Terkait desain surat suara dua pasangan calon yang dipakai untuk simulasi pencoblosan, KPU Solo menyebut berasal dari KPU Pusat. 1447 itu perintahnya jelas dan ada link bit.ly-nya dan yang kita download baik materi maupun materi tentang surat dan sertifikat dan juga desain surat suara. Jadi yang jelas tidak mungkin karena KPU adalah lembaga hierarkis, ya tentunya KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan perintah KPU RI melalui KPU Provinsi dan kan berjenjang. Seperti yang dikatakan Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari bahwa perintah KPU RI, instruksi KPU RI itu wajib hukumnya bagi kita jajaran bawahnya salah satunya kabupaten kota untuk melaksanakan perintah atau instruksi dari KPU RI. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta surat suara dalam simulasi Pilpres ditujukan apa adanya sesuai jumlah peserta Pilpres yang terdaftar saat ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi polemik simulasi surat suara Pilpres 2024 yang berisi hanya dua pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. Anies menilai utak-atik surat suara dalam kegiatan simulasi pemilu merupakan tindakan yang tidak menghormati rakyat. Sudahlah, kita nggak usah main-main begini-begini itu. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik ya begitu. Tidak menghormati rakyat intinya. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal surat suara berformat dua pasangan calon yang dipakai KPU untuk simulasi pencoblosan Pilpres. Sambil mengungkit sejumlah kesalahan terkait logistik pemilu termasuk surat suara dua pasangan calon, Ganjar mengingatkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum menjaga kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Pilpres. Ya, ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya gitu ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Kita kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan betul-betul. Soal simulasi pencoblosan Pilpres 2024 yang hanya menggunakan surat suara dua kolom menjadi polemik. Lalu apa tindak lanjut dari KPUD Solo? Kita akan dengarkan langsung laporan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, dari KPU Solo ini sudah bilang ini berasal dia terima dari KPU Pusat. Jadi setelah ada polemik soal simulasi Pilpres ini yang hanya menggunakan dua kolom, apa tindak lanjut dari KPUD Solo? Ya, Audrey dan saudara, selamat malam. Memang polemik seputar penggunaan surat suara simulasi yang hanya memuat dua paslon dalam surat suara Pilpres ini sudah ditindaklanjuti baik oleh parpol peserta pemilu di Solo ataupun juga oleh KPU Kota Solo. Namun ada usulan dari salah satu parpol yaitu PDI Perjuangan bahwa simulasi ini harus diulang. Mengingat simulasi ini menggunakan waktu dan juga jumlah DPT yang real, artinya sesuai dengan apa yang akan dilakukan pada saat pencoblosan ataupun pemungutan suara 14 Februari nanti. Dan PDI Perjuangan juga meminta bahwa KPU harus mengulang proses simulasi ini agar tidak menimbulkan kebingungan ataupun ada arahan menyesatkan di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa ini jumlah paslonnya hanya 2. Padahal seharusnya kalau kita melihat dari paslon di Pilpres ada 3. Namun dari KPU Kota Solo sendiri mengatakan bahwa ini semua adalah perintah dari atas, artinya dari KPU Pusat, dan untuk simulasi ulang ataupun pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari pusat, apakah nanti akan dilakukan atau tidak. Dan KPU Solo mengatakan bahwa semua yang dia lakukan ataupun baik simulasi ataupun
sarana prasarana yang digunakan adalah sesuai dengan instruksi dan aturan yang dibuat oleh KPU RI. Artinya, memang untuk tindak lanjut nanti, KPU Kota Solo masih menunggu instruksi lebih lanjut dari KPU RI, terutama terkait apakah perlu dilakukan pencoblosan, simulasi pencoblosan ulang dengan menggunakan surat suara simulasi yang sesuai dengan aslinya yang akan digunakan pada saat Pilpres 2024 yang bulan Februari tanggal 14 nanti. Audrey. Ada kritikan dari PDI Perjuangan mengenai simulasi yang hanya ada 2 pasangan calon saja untuk kemudian nanti ditindaklanjuti oleh KPUD maupun juga KPU Pusat. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Widi Nugroho.